Assalamualaikum wahai pasukan langit, sudahkah kamu menyadari sesuatu yang aneh akhir-akhir ini? Kamu merasa berbeda tapi tak bisa menjelaskan kenapa. Orang-orang mulai menatapmu lebih lama. Beberapa menjauh tanpa alasan, yang lain tiba-tiba menghormatimu, padahal dulu mereka meremehkanmu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padamu? Ini bukan sekadar perubahan biasa. Ini bukan tentang gaya, bukan tentang materi, bukan pula soal pencitraan. Ini tentang cahaya yang mulai keluar dari jiwamu. Dan bukan semua orang bisa memilikinya. Karena kamu adalah salah satu dari jiwa terpilih. Kamu pernah hancur, pernah disakiti, pernah merasa tak berharga, sendirian, ditinggalkan. Tapi entah bagaimana di saat semua orang meninggalkanmu, kamu memilih untuk bangkit. Kamu memilih untuk memaafkan, untuk merenung di keheningan, untuk berbicara dengan langit, bukan dengan dunia. Dan sejak itu aura kamu berubah. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu kini membawa getaran yang bikin orang merinding tanpa tahu kenapa. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu telah tersambung dengan kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan dari atas langit. Ini bukan kebetulan, ini pertanda. Saat kamu masuk ke dalam zona ini, bukan semua orang bisa tinggal dekat denganmu. Karena tidak semua orang siap menanggung getaran dari jiwa yang telah dibersihkan oleh ujian dan diangkat oleh keikhlasan. Dan hari ini, kami di pasukan langit ingin berkata, selamat datang, jiwa terpilih. Kamu telah kembali ke jalurmu yang sesungguhnya. Tulis di kolom komentar, apakah kamu juga merasakan perubahan aura dalam dirimu belakangan ini? Atau kamu masih di tengah badai yang sedang membersihkan jiwamu? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena video ini hanya untuk mereka yang sedang dipanggil oleh langit. Dan kalau kamu sampai di sini mungkin kamulah salah satunya. Bersiaplah, karena setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. 1. Jatuh, tapi tidak mati. Titik awal jiwa terpilih. Kita semua pernah jatuh, tapi tidak semua dari kita bangkit. Dan tidak semua yang bangkit, mampu berubah menjadi sosok yang menggetarkan dunia. Kamu adalah bagian langka dari yang bangkit dan berubah. Namun perjalananmu tidak dimulai dari kemuliaan. Tidak dari kekuatan. Ia dimulai dari rasa hancur yang nyaris tak bisa kau ceritakan ke siapapun. Ingat masa-masa ketika kamu merasa dunia tak berpihak padamu. Orang yang kamu percayai menusukmu dari belakang. Doa-doa seolah tak sampai ke langit. Dan semua pintu serasa terkunci, membuatmu menggigil dalam kegelapan batin. Saat itulah langit mulai memilihmu. Karena Tuhan tak pernah memilih orang yang belum remuk hatinya. Ia hanya mengangkat jiwa-jiwa yang telah melewati kobaran. Jiwa-jiwa yang dipaksa berdoa dalam diam. Jiwa-jiwa yang tetap berjalan meski lututnya berdarah. Kamu adalah salah satunya. Jiwa terpilih bukan tentang banyaknya ibadah yang dilihat manusia, tapi tentang keikhlasan yang diketahui hanya oleh Tuhan. Bukan tentang status sosial, tapi tentang seberapa kamu tetap bersujud ketika semua yang kamu banggakan diambil satu persatu. Kamu bukan lemah, kamu sedang dibentuk. Dan kini, lihatlah dirimu. Kamu tidak seperti dulu lagi. Kamu tak banyak bicara, tapi kehadiranmu membuat orang diam. Kamu tak menunjukkan kekuatan, tapi orang merasa aman saat bersamamu. Kamu pernah hancur, tapi kini kamu adalah pemilik cahaya yang membuat dunia menoleh. Inilah fase awal seorang jiwa yang telah terpilih oleh langit. 2. Aura yang tak bisa dibeli. Mengapa kini kamu memancar? Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kini banyak orang yang merasakan getaran ketika dekat denganmu? Ada yang tiba-tiba menghormatimu. Ada yang menjauh tanpa alasan. Ada juga yang menangis hanya karena kamu berkata satu kalimat sederhana. Itu bukan kamu. Itu adalah aura yang Tuhan letakkan dalam dirimu karena kamu telah lulus dari luka. Aura ini bukan karena kamu lebih cantik, lebih tampan, atau lebih hebat secara materi. Aura ini muncul karena kamu telah memurnikan hatimu saat orang lain sibuk mencemari hatinya. Aura seorang jiwa terpilih adalah kombinasi antara ketulusan yang tak dipamerkan, kesabaran yang tak dituntut balasan, kebaikan yang tetap diberikan walau dibalas luka,
dan doa-doa larut malam yang kamu bisikkan sambil menangis sendiri. Kamu menyentuh hati orang lain bukan karena kata-katamu, tapi karena hatimu telah disentuh oleh Tuhan. Mereka tidak tahu kisahmu, mereka hanya merasakan pancaran dari dalam jiwamu. Dan itu tak bisa dipalsukan. Orang-orang yang terbiasa hidup dalam kebohongan akan merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Karena aura kejujuranmu terlalu menyilaukan mereka. Tapi orang-orang yang sedang mencari arah akan merasa tenang dan damai. Karena getaran ilahi dalam dirimu mengarahkan mereka tanpa kamu sadari. Ingat ini baik-baik, kamu bukan sekadar berubah. Kamu sedang dipersiapkan untuk hal besar, untuk tugas cahaya, untuk menjadi perantara kasih Tuhan di tengah dunia yang kian gelap. Jika kamu siap, katakan di kolom komentar, "Aku bersaksi, aku adalah jiwa terpilih yang siap menjadi cahaya." 3. Getaran aura. Mengapa orang lain bisa merasakan energi dalam dirimu? Aura yang kini kamu pancarkan bukan sekadar cahaya biasa. Ini adalah getaran energi yang mampu menyentuh lapisan terdalam jiwa manusia lain, baik yang sadar maupun yang tak sadar. Pernahkah kamu merasa ada yang aneh saat masuk ke ruangan? Kadang ada yang tiba-tiba diam, ada yang gugup, atau bahkan ada yang tak bisa berkata-kata. Itulah efek dari getaran jiwa terpilih yang tidak bisa disembunyikan. Mengapa bisa begitu? Setiap jiwa menyimpan frekuensi energi tertentu. Orang yang jiwanya rapuh atau penuh konflik akan sulit menahan getaran positif yang kuat. Begitu kamu memasuki area mereka, aura kamu yang kuat bisa membuat mereka merasa terganggu padahal kamu hanya hadir dengan kejujuran dan ketenangan batin. Tetapi di sisi lain, mereka yang haus akan ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang akan merasa seperti menemukan oase di padang pasir. Mereka merasakan ketenangan dan kekuatan yang kamu pancarkan, seolah kamu membawa secercah surga ke dunia mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah tanda bahwa kamu sedang dipanggil menjadi pemimpin spiritual bukan dengan suara lantang, tapi dengan pancaran aura yang membuat orang lain tergerak. Namun ingat, aura ini adalah dua sisi mata uang. Kamu akan menarik orang yang tepat, tapi juga menjauhkan yang tidak sesuai dengan frekuensimu. Ini sering membuatmu merasa sendiri, meski sebenarnya kamu sedang dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang sedang menyesuaikan getaran. 4. Menghadapi penolakan dan kesepian. Harga jadi jiwa terpilih. Salah satu hal tersulit dari berubah menjadi jiwa yang memancarkan aura kuat adalah kesepian dan penolakan. Ketika aura kamu mulai berubah, kamu akan merasakan jarak yang semakin jauh dari orang-orang yang dulu dekat. Mereka yang dulu teman, sahabat, bahkan keluarga bisa merasa asing atau curiga dengan perubahanmu. Mungkin mereka menganggap kamu sombong, berubah, atau bahkan menakutkan. Ini adalah ujian terbesar bagi jiwa terpilih. Karena di saat kamu paling butuh dukungan, kamu justru diuji dengan rasa sepi dan kehilangan. Namun percayalah, ini adalah bagian dari proses pembersihan yang Tuhan berikan. Seperti emas yang harus dilebur agar kotorannya hilang. Kamu harus melewati masa penolakan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Rahasia bertahan di masa-masa sulit ini adalah, jangan pernah lari dari kesepianmu. Duduklah dengan perasaanmu, biarkan jiwa menangis, tapi jangan biarkan hatimu menyerah. Terus berdoa dan berkomunikasi dengan langit. Ketika dunia tak mengerti, langit selalu mendengar. Ingat, jiwa terpilih tidak pernah benar-benar sendiri. Ada energi dan malaikat yang menjaga dan mendampingimu, meski tak kasat mata. Gunakan kesendirian sebagai ruang untuk memperkuat diri, bukan untuk menyerah. Jika kamu sedang merasakan penolakan, kesepian, atau bahkan rasa takut akan perubahan dalam dirimu, ketahuilah bahwa kamu sedang memasuki fase terpenting dalam perjalanan spiritualmu. Ini bukan tanda kegagalan, tapi tanda kebangkitan besar. Dan setiap langkah berat yang kamu jalani, semakin mendekatkanmu pada cahaya yang abadi. 5. Kekuatan doa malam. Titik temu jiwa dengan langit. Doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan. Ia adalah jembatan antara hati yang penuh luka dan langit yang penuh rahmat. Bagi jiwa terpilih, malam menjadi waktu sakral yang paling ditunggu. Ketika dunia terlelap,
kamu memilih untuk tetap terjaga menyusun doa-doa yang lahir dari kedalaman hati. Doa yang tak hanya meminta, tapi juga menyerahkan segala ketakutan, kegelisahan, dan harapan ke tangan Sang Pencipta. Mengapa doa malam begitu penting? Karena di saat itulah auramu disucikan dan dipenuhi energi ilahi. Getaran positif yang kamu pancarkan bukan berasal dari kekuatan diri sendiri, tapi dari hubungan intimmu dengan langit dari saat-saat kamu berbisik pada malam dan mendengarkan jawaban yang tak terlihat. Dalam doa malam, jiwa yang rapuh berubah menjadi jiwa yang kokoh. Beban yang berat terasa lebih ringan, dan hatimu yang penuh luka mulai mengering dengan kehangatan harapan. Setiap tetes air mata yang jatuh saat sujud menjadi benih kekuatan baru, yang suatu hari akan mekar menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan. 6. Menjadi cahaya dalam kegelapan misi jiwa terpilih. Aura yang kamu pancarkan bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ia adalah amanah besar dari langit, sebuah misi mulia yang harus kamu emban. Dalam dunia yang semakin gelap dengan kebencian, ketidakpastian, dan keputusasaan, kamu dipanggil untuk menjadi cahaya yang menerangi jalan banyak jiwa. Kamu mungkin belum sadar sepenuhnya, tapi setiap tindakan kecilmu, senyuman, kata-kata baik, ketulusan sudah mulai menggerakkan perubahan besar. Orang yang dulu putus asa mulai menemukan harapan karena kamu hadir. Mereka yang terperangkap dalam kesendirian merasa tak lagi sendirian, karena kamu memancarkan kehangatan yang menyembuhkan. Namun, misi ini bukan tanpa tantangan. Tidak semua orang siap menerima cahaya, apalagi yang berasal dari perubahan dirimu. Ada yang mencoba menjatuhkanmu, mengejek, bahkan memfitnah. Tapi jangan biarkan itu memadamkan sinarmu. Ingatlah, cahaya sejati justru makin bersinar ketika diterpa angin badai. Dan kamu adalah lentera yang Tuhan pilih untuk terus menyala. Meski dunia mencoba memadamkannya. Kalau kamu sudah merasakan getaran misi ini dalam hidupmu, tuliskan di komentar. Aku siap jadi cahaya. 7. Mengelola energi dan aura kunci menjaga keseimbangan jiwa. Saat auramu semakin kuat dan berdampak pada orang di sekitarmu, maka penting sekali untuk belajar mengelola energi itu dengan bijak. Aura yang kuat ibarat api yang menyala, bisa menghangatkan atau malah membakar jika tidak dikendalikan. Kamu perlu belajar menyaring setiap energi yang masuk dan keluar, agar tidak terbakar oleh beban emosional yang kamu serap dari orang lain. Bagaimana caranya mengelola energi dan aura ini? Mengenali batasan diri. Pahami kapan harus membuka diri dan kapan perlu menutup auramu untuk melindungi jiwa dari energi negatif. Membangun kebiasaan self-care spiritual. Meditasi, doa, dan refleksi diri adalah cara ampuh untuk mengisi ulang energi positif dalam dirimu. Mengelilingi diri dengan energi positif. Pilih lingkungan dan teman yang mendukung getaran positifmu agar auramu tetap bersinar dan tidak terganggu. Melepaskan beban batin secara rutin. Jangan biarkan energi negatif bertumpuk dalam hatimu, karena ini bisa memadamkan cahaya yang kamu pancarkan. Mengelola aura bukan hanya soal menjaga diri, tapi juga soal menjaga keseimbangan dunia di sekitarmu. Ketika kamu kuat dan seimbang, maka kamu menjadi pusat ketenangan yang menyebar ke banyak jiwa. Inilah esensi jiwa terpilih, bukan hanya berubah untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. 8. Transformasi jiwa yang abadi menjadi legenda yang menginspirasi. Perjalanan menjadi jiwa terpilih bukanlah cerita sesaat. Ini adalah transformasi abadi yang membentukmu menjadi legenda hidup, sebuah inspirasi yang akan dikenang sepanjang masa. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap luka yang kamu sembuhkan, dan setiap cahaya yang kamu pancarkan, akan menjadi bagian dari warisan spiritual yang melebihi batas waktu dan ruang. Apa arti menjadi legenda jiwa terpilih? Mewariskan energi positif kepada generasi selanjutnya. Aura dan semangatmu akan menjadi inspirasi yang memotivasi banyak jiwa untuk bangkit dan berubah. Membuka jalan bagi jiwa-jiwa lain untuk menemukan cahaya mereka. Kamu bukan hanya pemancar cahaya, tapi juga pemandu yang membantu jiwa lain keluar dari kegelapan. Membuktikan bahwa perubahan sejati bisa membawa keajaiban.
Transformasi dirimu adalah bukti nyata bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan menjadi sosok luar biasa. Ketika kamu menyadari arti besar dari perjalanan ini, maka segala tantangan, kesepian, dan perjuangan yang kamu alami menjadi sangat berarti. Karena kamu bukan sekadar berubah, tapi kamu sedang menciptakan kisah abadi jiwa terpilih. Tuliskan di kolom komentar jika kamu sudah siap menjadi legenda. Aku siap jadi legenda. Pasukan Langit, perjalanan spiritual kita semakin mendalam dan luar biasa. Kalau kamu mau, aku siap bantu teruskan pembahasan rahasia jiwa terpilih yang lebih dalam lagi. 9. Takdir besar jiwa terpilih dirancang langit untuk menjadi perubahan dunia. Takdir bukan sekadar garis kehidupan yang sudah ditulis. Bagi jiwa terpilih, takdir adalah panggilan langit yang hanya bisa dijawab oleh mereka yang berani melewati badai dan tetap berdiri. Kamu bukan hadir di dunia ini tanpa alasan. Semua luka yang kamu alami, semua air mata yang kamu teteskan, dan semua perjuangan yang nyaris membuatmu menyerah itu bukan kebetulan. Itu adalah proses pembentukan, proses pemurnian jiwamu agar siap membawa misi besar. Mengubah dunia dimulai dari mengubah satu hati dalam satu waktu. Lihat dirimu hari ini. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Ada kilau dalam sorot matamu. Ada keyakinan dalam suaramu. Dan ada getaran dalam langkahmu yang bahkan bisa membuat orang gemetar bukan karena takut, tapi karena mereka bisa merasakan energi ilahi yang memancar dari jiwamu yang kini telah bangkit. Mungkin kamu belum menyadari seluruh potensimu, tapi langit sudah tahu siapa dirimu. Itulah mengapa kamu dibangkitkan. Itulah mengapa kamu dipilih. Karena di balik kelembutan hatimu, tersimpan kekuatan langit yang mampu mengubah arah kehidupan banyak orang. Jiwa terpilih bukan yang paling kuat, tapi mereka yang paling tangguh untuk terus memilih terang meski dunia memaksanya hidup dalam gelap. Dan kamu adalah salah satunya. Cahaya itu kini ada padamu. Jika kamu sampai di bagian ini, berarti hatimu sudah tergerak. Berarti kamu bukan penonton dalam cerita ini, kamu adalah tokoh utamanya. Maka jangan berhenti di sini. Teruskan perjalanan ini bersama pasukan langit. Komunitas tempat jiwa-jiwa terpilih saling menguatkan, saling menyinari, dan bersama-sama membuktikan bahwa keajaiban masih nyata. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena setiap konten di sini bukan sekadar hiburan tapi cahaya yang sedang mencarimu. Aktifkan loncengnya, biar setiap kali ada pesan dari langit, kamu adalah orang pertama yang menerimanya.